saya. Begitu, assalamualaikum, dia colek saya, dicolek saya latah, apa-apa. Kok salam? Kan bukan di masjid. Ini nggak ikut manasik nih pakainya nih. Bu, Pak, orang sana itu suka menebarkan salam. Beda sama orang kita, kadang cuek-cuekan. Oh gitu ya? Jadi kalau dia mengucap salam, dia jawab waalaikumsalam. Akhirnya setelah mengetahui itu, ketika dia tuh paling menunggu ketika masuk lift. Kenapa Pak? Mengucap salam. Iya, nebarkan salam, betul? Jadi bukan perbuatan yang aneh. Jadi raihlah kebahagiaan Bapak Ibu. Kalau selama ini di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, dimanapun Anda tinggal, Anda sudah hartanya banyak, jabatannya tinggi, pangkat mentereng, belum bahagia, bisa jadi Anda kurang rendah hati, kurang tawadu. Hanya teorinya doang, tawadu tahu. Setuju? Lanjut, klik. Ya, klik lagi Pak. Nah, kita masuk kepada ibadah. Jadi Bapak Ibu, umroh itu ada wajib umroh, ada rukun umroh. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya kewajiban haji bagi manusia kepada Allah. Jadi kita berangkat ke tanah suci memenuhi kewajiban. Dan Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Ingat Bapak Ibu, kuncinya adalah Allah akan memampukan orang terpanggil. Maka jangan heran ada asisten rumah tangga bisa berangkat umroh dengan gajinya sendiri loh, bukan diumrohin sama majikannya. Jangan heran ada tukang bubur bisa naik bahkan sampai 3.500 episode. Hajinya 2 kali lagi. Siap ya? Jadi wajib umroh, boleh dicatat ya. 1, beragama Islam. Jadi selain Islam boleh umroh, haji gak? Gak boleh, syahadat. Yang kedua, berakal sehat. Jadi kalau yang rada-rada gak bisa umroh, jangan paksakan. Pak, saya ajak adik saya ya, tapi adik saya rada-rada. Oh jangan, di sana dia bisa berontak. Itu yang terjadi pengalaman saya 2013. Dari berangkat, ini perempuan muda umur 21 tahun, cantik, dipakein jilbab. Dia cuman kerjanya senyum, aman tuh Bu. Nyampe di Madinah hari pertama, dia langsung buka jilbab, dia keluar hotel. Dan dia cuman sendirian umroh, tidak didampingi oleh keluarganya. Astagfirullah, ternyata mengalami gangguan mental. Nah karena itu Bapak Ibu, syaratnya umroh dan syaratnya haji harus berakal sehat. Yang ketiga, dalam keadaan aman negaranya. Negara kita aman nggak Bapak Ibu? Kalau seperti saudara kita di Palestina bagaimana? Mereka tidak wajib untuk berangkat umroh. Jadi itu negerinya harus aman, ya. Kemudian wajib umroh apalagi sudah akil balik. Jadi kalau ada anak-anak ikut umroh dapat pahalanya untuk orang tuanya. Makanya kalau haji itu tidak disarankan anak-anak. Kenapa? Karena mohon maaf ya, tidak ada kata percuma memang, tapi sebaiknya yang sudah akil balik yang haji itu. Makanya anak-anak tidak diperkenankan, apalagi belum akil balik. Kalau umroh boleh bawa anak, mengajarkan, memperkenalkan Madinah Al-Munawwarah, 2 kota suci umat Islam, dan Makkah Al-Mukarramah kepada mereka. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka sudah imannya lebih tebal. Itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau masalah pahalanya kembali ke orang tua. Kemudian untuk rukun umroh apalagi Bapak Ibu? Rukun umroh adalah yang tidak boleh tidak dikerjakan dan tidak boleh diwakilkan. Nah, jelas ya? Jadi namanya rukun harus dikerjakan sendiri kalau bisa. Kalau diwakilkan namanya ba'dal. Dari awal memang sudah diwakilkan, itu ba'dal. Tapi kalau sudah mikot, sudah ambil niat, Bapak Ibu nggak mau ngerjakan sa'i, berarti umrohnya dosa kita. Ya, oke, apa saja rukun umroh? 1, berpakaian ihram, kemudian berniat di tempat yang telah ditentukan. Kalau kita datang dari Indonesia mau langsung ke Mekah, maka boleh ambil mikotnya di Ya'lamlam, di atas pesawat. Boleh ambil mikot, niat. Nah sekarang terminal haji Jeddah itu sudah jadi tempat mikot, disepakati oleh ulama Arab, Saudi dan dunia. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ngambil mikotnya mau di Jeddah,
yang langsung ke Mekah boleh. Pak, saya nggak mau di pesawat, agak ribet, airnya sedikit. Oke, tunggu sampai di Bandara Jeddah. Jelas Bapak Ibu? Udah disepakati ya. Kemudian kalau kita ke Madinah dulu, maka mikotnya biasanya di apa? Zul Khalifah atau Bir Ali. Jelas ya? Nah, kalau sudah kita di dalam kota Mekah, mau mikot lagi, mau umroh lagi, maka Bapak Ibu harus keluar dari kota Mekah, keluar dari tanah haram. Nah, ini sebentar, saya masukkan sedikit materi tentang haram. Kenapa disebut tanah haram? Haram itu artinya apa? Haram itu nggak boleh, tidak halal. Jadi kalau di tanah halal, ya membunuh binatang yang tanpa, artinya gini, memburu binatang boleh, mencabut pohon-pohonan boleh di tanah halal. Haram nggak boleh, gitu ya maksudnya ya. Kemudian di tanah haram juga gak boleh melakukan perbuatan maksiat ya, karena itu dosanya berkali-kali lipat. Itu tanah haram. Tidak boleh terjadinya peperangan, gak boleh memerangi orang di tanah haram. Itu maksudnya tanah haram, ada batas-batasnya. Nah, jadi kalau sudah di Mekah, saya mau umroh lagi Pak Ustadz Teddy, oke, kita antar ke Jironah, atau paling dekat kita antar ke Tanim, atau sekalian mau ke Hudaibiyah, mohon minum susu onta, kita antar ke Hudaibiyah, di Masjid Hudaibiyah. Lalu kalau misalkan ke Taif, ada tempat mikot, ada, itu orang-orang datang dari Yaman ya, ada masjidnya di sana, tempat ambil mikot. Jadi kalau kita ke Taif, pulang ke Mekah, pengen umroh, ada di sana, bilang sama tur leadernya. Jelas ya? Itu adalah ihram dan mikot. Kedua, tawaf ya. Tawaf itu apa? Akan saya jelaskan sejelas-jelasnya insya Allah di tempat ini ya. Sa'i, apa itu sa'i dan maksudnya apa untuk kita? Insya Allah akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian tahallul itu apa? Akan saya jelaskan sebentar lagi. Yang kelima adalah tertib. Tertib itu apa? Gak boleh dibolak-balik. Misalnya contoh gini, nyampe di Masjidil Haram dalam keadaan ihram, kemudian kita lihat, wah tawaf padat banget nih Ustadz, kita usul gimana kok kita ke Safa Marwah dulu? Gak boleh ya, tetap harus ke tawaf dulu baru sa'i. Oke, lanjut, klik. Nah, pahala nanti kita akan terangkan larangan ihram ya. Bapak Ibu harus tahu ini dulu, diingatkan nih sama UT ya, bahwa pahala sholat berjamaah, sholat wajib bersama dengan imam, satu kali mengadakan kita sholat, maka pahalanya dikalikan 1000 kali. Di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Ini Bapak Ibu harus paham. Makanya kenapa kita harus kejar sholat berjamaah dengan imam. Pak, kalau gimana kalau misalnya imamnya adalah tour leader kita, tidak bareng dengan Masjidil Haram? Ini tidak dimaksud ya, yang dimaksud adalah bersama dengan imam Masjidil Haram dan pada waktunya, di awal waktu. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita bisa sengaja mengulur-ngulur waktu, biarin aja, ntar kita sholat aja nih berempat sekeluarga, nggak bisa, nggak dapat yang 1000 pahala itu. Jelas? Nah, lanjut ya. Kemudian saya pernah menghitung nih dengan kalkulator, perjalanan umroh 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, 9 hari ya sama bolak-balik. Itu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat selama 274 tahun, Masya Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu mau berangkat bulan suci Ramadan. Di sini minimal Ramadan berapa hari berangkat? Awal Ramadan 12 hari, 13 hari. Ada yang awal Ramadan angkat tangan? Yang berangkat awal Ramadan berapa hari Bu programnya? Berapa? 11 hari ya? 12 hari, pasti lebih dari ini pahalanya. Apalagi yang itikaf 15 hari kan? Apalagi yang full Ramadan. Waduh, Masya Allah. Ingat Bu, umurnya umat Nabi Muhammad tidak pernah jarang yang lebih dari 100 tahun. Ini 274 tahun. Makanya Bapak Ibu berangkat umroh itu diberi kesempatan berangkat ke tanah suci, bersyukur, 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 bersyukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan disia-siakan. Ya, lanjut, klik. Lalu ketika kita di tanah haram, Makkah Al-Mukarramah, kita bisa melihat Baitullah, Ka'bah. Nah, ini untuk memotivasi Bapak Ibu supaya sholatnya jangan di lantai 2 doang ya. Walaupun di Masjidil Haram, usahakan dalam 1 hari ada 1 atau 2 waktu sholatnya di dekat Ka'bah. Ini untuk memotivasi Bapak Ibu. Tapi untuk bapak-bapak ada syaratnya tuh Pak.
Apa syaratnya kalau pengen masuk ke bagian mataf? Harus pakai ihram. Tapi karena tidak umroh, boleh pakai celana dalam. Tapi jangan pakai kaos singlet. Jamaah saya ada nantangin, tersingkap, diusir sama askar. Ini ngapusi. Ya gimana, kita bukan niatnya mengapusi, karena aturannya begitu. Jadi kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu mah bebas. 5 waktu mau di dekat Ka'bah juga bisa. Nih bapak-bapak nih, usahakan ya pak, subuh pakai kain ihram. Gak apa-apa, berkorban pak. Ya, kalau misalkan full Ramadan, berarti kain ihramnya jangan 1, mambu nih. Minimal bawa 3, setuju? Jadi yang 1 nanti taruh aja, udah buang aja di kamar hotel. Beli yang baru di sana ya pak ya. Oh yang full Ramadan. Karena kita apa? Hampir setiap sholat kalau pengen dekat Ka'bah harus pakai ihram. Ya mungkin nggak 5 waktu, minimal waktu subuh, minimal waktu asar atau maghrib atau isya. Yang lainnya boleh di lantai 2 atau di lantai 3, silahkan ya, atau di pelataran, silahkan. Tapi jangan terus pelataran, nggak pernah ngelihat Ka'bah. Apa keuntungannya sholat dekat Ka'bah ini pak? Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hari diturunkan 120 rahmat dekat Ka'bah. Sekali lagi catatannya, garis merah, miringkan hurufnya, dekat Ka'bah. 60 rahmat untuk yang sedang bertawaf, 40 rahmat untuk yang sedang itikaf, dan 20 rahmat yang sedang memandangi dengan jelas tanpa penghalang ada Baitullah, ada Ka'bah. Kita ambil itu ya. Jadi jangan pernah memanjakan diri terus aja di pelataran, nunggu komat. Gampang, langsung belas saja sajadah di depan hotel. Ya Allah, ya. Itu namanya MALAS, apa? Malas, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk, hidayah, dan kekuatan hasrat untuk taat dan semangat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau malas itu berasal dari siapa? Dari setan. Kalau taat, dorongan ingin taat, punya kemauan datang ke masjid dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah ilhamkan sukma kebaikan dan keburukan. Beruntunglah siapa yang mensucikan hatinya dan mengikuti hasrat dorongan untuk beribadah, nafsu mutmainnahnya yang diikuti bukan wasulawamahnya, maka dia akan beruntung. Dan rugilah bagi mereka yang sering mengotori hatinya, mengikuti rasa malas. Maka doanya apa Bapak Ibu supaya kita nggak malas? Ikutin bareng-bareng ya. Allahumma ini auzubika minal salah. Allahumma ini apa lagi? Minal hami wal hazan wa auzubika minal aji wal kasal wa auzubika minal jubni wal bukhal. Nah, terakhir yang punya banyak utang wa auzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Insya Allah malas hilang, semangatnya beribadah bagus, kerja kerasnya muncul, maka insya Allah hutangnya lunas. Saya yakin di sini hutangnya pada lunas semua ya. Udah lunas hutang kan? Oke, mudahnya ngomong gini, udah Pak Ustadz. Makanya kalau ingin lunas hutang, hidup bebas hutang tuh enak Bu. Alhamdulillah saya sudah punya hutang lagi. Bebas riba, bebas hutang, nggak ada tanggungan dengan siapapun. Baik utang dengan perorangan maupun utang dengan manusia lain, udah hilang, nggak ada utang, enak Bu. Bisa ngomong apa aja kita. Karena udah jadi bukti, betul nggak? Tapi kalau masih ada utang, masih 1 juta di situ, aduh, rasanya gimana gitu ya? Nanti meninggal kalau nggak utangnya tidak dilunasi, terkatung-katung ruh kita antara langit dengan makanya hati-hati yang punya utang nih. Ya, doa dari sekarang Bapak Ibu. Doa ketika berangkat umroh, ya Allah, yang pertama saya minta selain saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, saya minta sebelum meninggal hutang saya sudah lunas, sehingga tidak ngerecokin anak cucu mantu kita nanti. Setuju gak? Makanya kalau punya utang tuh jujur dari sekarang Bapak. Jangan suka tapi kan saya berjuang untuk keluarga Pak, saya kan berhutang juga untuk sekolah anak saya Pak, saya berhutang kan juga untuk renovasi kamar anak saya Pak biar dia nyaman Pak. Iya, tapi harus jujur sama istri. Kalau Bapak koit lupa, Allahu Akbar, ternyata masih punya hutang, gantung ruh kita antara langit dan bumi. Nauzubillah min. Makanya sekarang kalau punya hutang jujur Pak, terbuka sama istri Pak. Walaupun tadi istri, papi hutang Bu, ternyata
ternyata banyak. Mami nggak tahu selama ini. Biarkan Mi, papi jujur daripada papi nggak jujur tiba-tiba papi mati, betul nggak? Yang susah Mami. Nah, gitu ya. Setuju yang punya hutang jujur sama keluarganya? Apalagi mau berangkat umroh ya. Semua pengen balik selamat, tapi kan nggak ada yang tahu namanya usi, nggak tahu namanya Jangan kira yang rambutnya putih, yang jalannya pelan-pelan itu bisa meninggal di sana, belum tentu. Jamaah saya mau seger buger, badannya sterek kayak tentara, meninggal. Jadi jangan Bapak Ibu ya, kita berangkat ibadah bikin surat wasiat. Serem amat Pak Teddy. Ya emang itu saya lakukan kalau saya berangkat umroh. Kenapa? Supaya kalau terjadi apa-apa diselesaikan dengan keluarga kita. Siap bikin surat wasiat? Kok takut banget semua wajahnya? Oke, tepuk tangan dulu ya. Insya Allah Bapak Ibu dimudahkan urusannya semua. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, klik. Nah, sebelum ke talbiyah, saya akan terangkan larangan umroh. Boleh dicatat ya. Larangan ihram, maaf bukan umroh. Larangan ihram. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita pakai pakaian ihram, kita sudah niatkan tidak melakukan hal ini. Dan ini larangan berlakunya bukan ketika pakai pakaian ihram di hotel, bukan. Tapi ketika setelah baca nih baru berlaku. Ingat ya, yang pertama dan paling utama nih, dilarang menggunakan wangi-wangian. Ya, baik itu bentuknya tisu basah, sabun, cuci tangan dan sebagainya. Parfum, kalau parfum udah jelas wangi. Karena itu kenapa orang yang sedang tawaf, dalam keadaan dia tawafnya tawaf wajib umroh atau haji, nggak boleh deket-deket Ka'bah. Ini tolong nih bapak-bapak nih, ya sama ibu-ibu, jangan karena euforia melihat Baitullah, padahal dia sadar dia masih rombongannya kebetulan deket nih. Aduh ya Allah, Abi, iya Umi, itu Ka'bah udah deket Bi. Iya Umi, kita udah sangat rindu Ka'bah ya. Iya, kesempatan Bi, pegang. Padahal masih ihram. Boleh gak? Gak boleh. Bi, ini rombongan juga masih banyak kok di belakang, tenang aja gak kebagian. Gak ketinggalan. Terus si Abi loh, alhamdulillah, Umi dapat, alhamdulillah. Si Abi, halo Bi. Gak boleh. Pernah kenapa Ute bisa cerita kayak gitu, kejadian pernah. Langsung Ute bilang, dam ya Pak. Langsung saya bilang, dam ya Pak. Sedih bener jamaah gue begini. Udah dibilangin, dam ya Pak. Serius Pak Ustadz? Iya, kan udah dibilangin. Dinding Ka'bah, kiswahnya mengandung wangi-wangian. Ngapain kita mentang-mentang udah mepet. Termasuk tembok Hijr Ismail. Hati-hati loh Bapak Ibu. Yang mengelilingi itu ada wangiannya. Termasuk makom Ibrahim yang kuning-kuning itu, ngapain dipegang orang lagi ya udah tawaf aja dong. Hello. Kesempatan megang. Setelah umroh, walaupun masih pakai ihram, mau ke Ka'bah silahkan. Sudah tahalus. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, ya. Tapi kalau pakai wangi-wangiannya sebelum niat boleh gak? Boleh. Ya, boleh. Tapi tidak di baju, di badan. Dan ingat, alis segala macam itu nggak boleh dipakai. Kalau misalkan untuk sun protector boleh. Dan ini lip gloss ingat, lip gloss jangan yang wangi-wangi, yang benar-benar netral. Ya, nggak boleh pakai lipstick. Ketahuan deh. Sebelum umroh, alisnya begini. Setelah umroh begini. Biarin, nggak apa-apa. Loh ibu, ya maaf ya, alis saya ini palsu setengah. Ya, jadi sekali lagi alis dan pelat makeup nggak boleh. Boleh, deodoran boleh Pak, sebelum niat boleh, tapi setelah niat jangan. Yang kedua, dilarang mencabut bulu badan atau menggunting bulu badan dengan sengaja sebelum tahlul. Contoh bapak-bapak nih, makanya tuh ya, kalau punya jenggot dirapiin, jangan juga nanti iseng gitu. Yang biasa nggak punya jenggot udah mulai tumbuh. Labbaik Allahumma labbaik. Satu kampiang. Jadi Bapak Ibu kalau melanggar, damnya 1 ekor kambing. Berapa 1 ekor kambing? 2 dinar atau sekitar berapa? 4 jutaan lah atau 5 jutaan ya. Itu. Nah, bagaimana kalau saya melanggar
tentu saja melanggarnya kalau lupa dimaafkan, istighfar. Saya benar-benar lupa Pak Ustadz, hilaf. Habis makan nasi kapsah, ke toilet ada sabun dipakai. Aduh, masya Allah. Tapi tetap ini pelanggar. Makanya ada namanya sebelum kedamnya sesungguhnya bayar fidyah. Kasih makan orang miskin di Mekah, nggak boleh nanti tunggu Jakarta, ya. Sebanyak sebanyak 3 kali makan. Jadi kalau 1 kali makan 15 real, berarti kali 3 45 real. Keluarkan saat itu. Dan cara bayar damnya bagaimana? Yang penting akadnya dulu sama tour leader atau mutawif. Jadi kalau Bapak Ibu batal atau apa melanggar, langsung datangin mutawifnya, datangin tour leadernya. Ustadz, saya batal. Saya melanggar, ya. Saya mau bayar dam. Siap. Akad dulu. Saya bayar dam karena saya begini-begini. Saya bayar fidyah karena saya begini-begini. Walaupun cuma ngucap. Duitnya di mana? Duitnya di koper Ustadz. Nggak apa-apa. Bayarnya habis umroh tidak apa? Itu sudah saya tanyakan ke guru saya. Nah, ya lanjut. Nah, ini kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah ini Bapak Ibu mengandung 1, memperkuat ketauhidan. Yang kedua, memperpanjang umur. Loh, ada panjang umurnya sini nih, jaminannya. Ya, dari berbagai sumber ya, saya ngomong kayak gini ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ucapan kalimat talbiyah ini menambah rasa syukur. Jadi yang pertama tadi apa? Memperkuat ketauhidan. Dari mana? Ketika Bapak Ibu engkau mengucapkan la syarikalah. Itu memperkuat ketauhidan. Jadi Bapak Ibu jaminan orang yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang panggilanmu, langsung dilanjutkan labbaik la syarika lak labbaik. Saat itu Allah perkuat keimanannya. Insya Allah nggak ada yang bisa ganggu dia sampai hari kiamat. Wah, luar biasa ya. Ada di bab haji, ada ya. Nggak usah dibahas terlalu panjang lebar. Pokoknya Bapak Ibu terima intisarinya dari saya ya. Kemudian ketika Bapak Ibu mengucapkan innal hamda wa ni'mata, ditambah rasa syukur dalam hati. Nggak tahu kenapa Bapak Ibu sekarang lebih terbiasa mengucapkan terima kasih sama orang. Lihat nanti perubahannya. Itu adalah akibat Anda membaca innal hamda wa ni'mata. Kalau dulu misalkan dibantu orang suka lupa mengucapkan terima kasih. Dibantu sama asisten rumah tangga, dibantu masak, biasa aja. Nanti Bapak Ibu tiba-tiba, makasih ya Mbak, makasih ya Mas. Itu adalah dampak karena Anda waktu umroh baca innal hamda wa ni'mata. Dan ketika mengucapkan laka wal mulk, Bapak Ibu diturunkan kesombongannya. Jadi ini hati-hati nih, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Coba kalau nggak dikasih tahu begini, kayak burung beo kan, ngikutin ucapan seseorang tapi dia nggak tahu artinya, bahaya nggak? Coba bareng-bareng ya. Tadi sekali lagi, dikuatkan ketauhidannya, apalagi dipanjangkan umurnya, ya kan? Jadi panjang umur ini paham maksudnya ya? Umurnya misalkan tetap 74, tapi dia merasa telah banyak berbuat merasa bahagia dengan banyak berbuat amal soleh. Beda sama umurnya sama-sama 74, tapi jarang beramal soleh, akhirnya hidupnya penuh kedukaan. Gitu ya, panjang umur tuh begitu. Atau dengan izin Allah harusnya umur kita 63, bisa aja dipanjangin, itu terserah Allah. Intinya panjang umur. Paham? Bersilaturahmi dengan manusia aja panjang umur, apalagi ini bersilaturahmi dengan yuk bareng-bareng ya. Apalagi tadi bersyukur, panjang umur, tambah rasa syukur ya. Bareng-bareng Bapak Ibu ucapkan ya. Ayo, jangan sampai salah, bukan labaik. Labaik, ingat ada tasdidnya di situ. Siap ya? Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Syarikalak pakai kaf, bukan la syarikalak kok. Ada tuh jamaah saya dari Sumatera Selatan karena dia labbaik Allahumma labbaik, bukan qallah. Labbaik Allah. Biasa aja, jangan Allahumma labbaik. Labbaik qalanya pakai qaf lagi. Saya bingung gimana bilanginnya ya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika. Orang Arab juga enggak begitu-begitu banget. Ya, Mr. Well aja kalau ngomong Arab enggak begitu-begitu banget, betul enggak? Ini kenapa orang Indonesia labbaik. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
Gitu ya. Sebentar, saya harus tanya timer dulu nih. Berapa lagi waktu saya? Ntar kebablasan. Kalau pengennya mau saya mah terus aja ya. Kita zuhur Jakarta jam 12.07 ya. Jadi saya masih lanjut terus nih. Lanjut. Bentar, tanya panitia dulu. Masih lanjut, start. Masih lanjut. Hah? Oke, lanjut. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat panitia ya. Kadang kalau udah bicara ini kan suka lupa waktu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Labbaik Allah, bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Saya dulu baru Bapak Ibu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ucapan yang dianjurkan. Kalaupun Bapak Ibu nanti mau nasyidkan, biasa orang Indonesia kan gitu ya. Di Mesir tuh semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Begitu nyampe di Indonesia jadi gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Kan ada yang bertanya ke saya, Ustadz kalau saya begitu dosa enggak? Dosa sih enggak. Tapi bos sekali-sekali aja. Jangan dari mulai mikot sampai depan Ka'bah. Labbaik Allah. Nggak ada semangatnya mana, betul nggak? Ingat ya, ucapan talbiyah ini hanya ketika setelah lafazkan niat sampai di depan Hajar Aswad. Setelah itu nggak ada bacaan lagi, nggak ada labbaik lagi, nggak ada. Ingat ya, itu ketika umroh. Kalau haji beda. Sampai kita pun mau lontar jumroh juga boleh baca ini. Setuju ya? Oke, lanjut. Klik. Nah, bacaan talbiyah sudah paham. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat apa itu tawaf. Klik. Gak apa-apa, lanjut. Tawaf adalah perbuatan yang diminta kepada hamba Allah manusia untuk berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, selesai di Hajar Aswad. Bapak Ibu tahu gak sejarahnya tawaf itu mulai ada? Ada yang sudah tahu? Alhamdulillah dari guru saya Abi Maki dikonfirmasi oleh guru saya Bapak Kiai Haji Dr. Yusuf Ridwan Saputra MBE. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ini bukan saya yang bilang ya. Bapak Ibu tahu cerita tentang bagaimana Allah mengabarkan kepada malaikat mau menciptakan makhluk baru di alam semesta namanya manusia. Tahu kan ceritanya kan? Allah kabarkan, aku akan menciptakan khalifah fil ardh. Lalu apa kata malaikat? Malaikat langsung respon. Kata malaikat, ya Allah, mengapa engkau ingin menciptakan makhluk yang nantinya mereka saling bunuh-bunuhan, merusak bumi? Kalau kita secara logika, kok malaikat tahu? Ternyata 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan, Allah sudah ciptakan jin yang menghuni dunia ini, bumi ini. Kerjaan mereka apa? Merusak, bunuh-bunuhan. Makanya mereka tidak pantas jadi khalifah fil ardh. Ini Allah menciptakan makhluk baru nih. Maka malaikat bertanya seperti itu. Maka Allah mengatakan apa? Aku lebih tahu dari engkau yang tidak tahu. Maka malaikat mengucapkan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Malaikat jadi nggak enak kan? Apa yang dilakukan? Ini awalnya tawaf nih Bapak Ibu. Sebelumnya nggak ada tawaf. Langsung itu nggak jelas berapa itu jumlah malaikat, banyak banget. Berputar ke arah kiri, mengitari Baitul Makmur. Baitul Makmur itu ada di arsy-nya Allah. Jadi muter-muter dia selama ratusan tahun, Allah biarkan. Lalu Allah bertanya kepada malaikat. Ingat ya, bertanyanya Allah bukan karena Allah nggak tahu. Ini pelajaran bagi manusia. Bentuk komunikasinya Allah dengan makhluknya. Kenapa kalian melakukan ini? Ya Allah, kami tidak merasa bukan berdosa, nggak enak lah gitu ya. Karena telah bertanya tentang penciptaan langit, penciptaan manusia yang akan menjadi khalifah fil ardh. Padahal kami tahu bahwa di langit dan bumi engkau telah menciptakan banyak makhluk. Nyata engkau yang maha tahu. Jadi mereka tuh setelah Nabi Adam diciptakan, setelah Nabi Adam dengan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi, itu belum ada tawaf. Belum ada Baitullah. Mereka dulu tuh tawaf. Akhirnya kata Allah apa? Allah perintahkan jutaan mungkin miliaran malaikat itu untuk turun ke bumi. Jadi tarik garis itu Bapak Ibu langsung blek. Jadi bukan berarti Ka'bah itu main tempat-tempatin aja di situ. Enggak. Itu kalau ditarik ke atas nyambung sama Baitul Makmur, arsy-nya Allah. Bung.
namanya bangunan, maka tadi dibacakan oleh ustazah kita, Allah mendirikan rumah tempat ibadah di Bakkah. Pertama untuk manusia di Bakkah. Bakkah itu artinya apa? Tempat menangis, Bapak Ibu. Bakkah itu artinya tempat menangis. Jadi untuk apa Allah perintahkan? Supaya manusia nanti juga akan ikut berputar di Baitullah, dan seperti engkau mereka tambah taat kepadaku. Jadi tujuannya itu. Bakkah itu artinya tempat menangis, tempat berkumpul. Maka ketika di sana Bapak Ibu meneteskan air mata otomatis. Jelas ya? Jadi siapa yang pertama kali melakukan tawaf? Malaikat. Begitu diturunkan, tahu gak batuan pertama? Namanya bangunan pasti ada batu pertama yang diletakkan kan? Rukun Yamani. Nah, makanya kenapa rukun Yamani itu tidak ditutup kan? Kita pegang gitu kan? Itu alasannya. Baru setelah rukun Yamani dan bangunannya berdiri, barulah ditempatkan Hajar Aswad. Satu batu, belum pecah jadi 12. Sekarang pecah jadi 12. Hajar Aswad punya telinga, punya mata. Nanti di print out siapa aja yang pernah menciumnya di akhirat. Siapa saja yang pernah melihatnya, melambaikan tangan, dan siapa yang pernah menyentuhnya. Jadi Bapak Ibu, kita cium Hajar Aswad juga ada dasarnya. Berjuang ya, berjuang. Kalaupun sudah berjuang akhirnya, Mister, sudah ya. Misalkan tidak bisa sampai cium, tidak bisa sampai dekat, ya sudah kita berusaha. Tapi berusaha dulu, jangan menghindar. Ya, Hijr Ismail juga. Klik lagi Pak. Oke, siap. 10 minutes more. Ini dia ya. Rukun Yamani, Hajar Aswad. Multajam itu artinya janji. Jadi orang. Jadi klik lagi. Langsung kepada makna dari tawaf. Klik lagi. Klik lagi. Jadi Bapak Ibu harus paham ya. Kenapa kita bertawaf? Ternyata itu dijadikan Allah sebagai simbol. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Kenapa putar ke kiri? Jantung ada di sebelah kiri. Itulah irama kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu tawaf, sehat jaminannya. Punya sakit-sakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, insya Allah dia hilang. Ya, jadi begini Bapak Ibu, istilam. Apa itu istilam? Tangannya begini, jangan sekedar dadah. Itu pengganti nyentuh Hajar Aswad. Lihat Hajar Aswad sebelah kiri, tangannya begini, coba sama-sama. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tangannya harus begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Seperti menyentuh Hajar Aswad kan wangi tuh, dicium. Nah, beda sama kiss bye. Kiss bye, beda. Jadi pegang dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru keliling. Nah, dari Hajar Aswad ke makom Ibrahim, bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena janji suci tadi. Ya. Kemudian bacaan dari sini bebas. Mau baca apa aja boleh. Ingat, umroh dan haji itu gerakan, ibadah gerakan, bukan kepada harus hafal bacaannya begini-begini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu salah baca, putaran kedua dibaca putaran ketujuh, jangan panik. Papi, putaran ketujuh salah baca, biarin aja. Yang penting Ka'bah tetap di sebelah kiri. Kalau ada ketinggalan nggak boleh. Ayo nggak boleh. Pelanggaran. Tetet. Ka'bah di belakangnya. Apalagi sambil selfie. Maaf ya. Maaf nih yang suka selfie. Update status Subhanallah walhamdulillah tanpa sadar Ka'bah ada di hadapan dia. Nggak boh. Udah nggak usah selfie. Yes ya. Klik. Jadi ini tujuan kita bertawaf, nggak usah bertanya-tanya lagi. Membentuk keyakinan yang hakiki tentang peribadatan kepada Allah, ketaatan. Bisa terinjak, bisa kedorong, boleh marah, membentuk kesabaran. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa bulan mengelilingi bumi juga ke arah kiri, bumi mengelilingi matahari juga ke arah kiri, matahari kelilingin lokal galaksi juga ke arah kiri, sel-sel darah kita DNA juga ke arah kiri, perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh juga ke arah kiri. Masya Allah. Ya, lanjut. Sa'i sudah tahu semua. Siapa yang pertama kali melakukan sa'i? Siti. Apa yang dicari? Air. Air simbol dari rezeki. Jadi kenapa manusia itu harus sa'i? Dan perlu Bapak Ibu ketahui, hajinya Nabi Adam sampai Nabi Hud sebelum Nabi Ismail itu kalau haji cuman tawaf. Jelas. Setelah Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad
semua yang haji wajib sa'i. Paham ya? Jadi ini disempurnakan. Makanya kenapa ada makom Ibrahim? Kita adalah mengikuti sunnah atau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Maka diabadikan dalam bacaan tahiyat akhir. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu alasannya. Lanjut, sa'i. Langsung aja Pak, karena waktunya terbatas. 5 menit lagi. Ya ini ya. Ini maknanya. Klik lagi. Klik lagi. Oke. Klik lagi Pak sampai keluar tulisannya semua. Jadi sa'i itu asal kata ikhtiar. Sofa bersih, lembut, suci. Marwah kemenangan. Apa pesannya untuk kita yang datang ke sana untuk bersa'i? Wahai manusia, tugasmu di dunia bergerak, ikhtiar, jangan diam, jangan cuma ngimpi. Mau dapat jamaah, presentasi dong, betul gak? Mau dapat klien, presentasi dong, cari dong klien kemana-mana. Mau dapat duit, jualan dong, bisnis lah, atau apa. Oh tapi kan saya ASN Pak, taati aturan ASN, jangan tidak disiplin. Kerja tiap hari, betul nggak? Tiap hari kerja, kok tiap hari? Jadi paham ya maksudnya? Jadi pesan dari sa'i itu apa Bapak Ibu? Kita harus paham nih kenapa sih Allah nyuruh saya sa'i? Allah tuh sedang berpesan. Nah tuh lihat, seperti Siti Hajar, bolak-balik Safa Marwah nggak ketemu kan Zam-Zam? Taunya Zam-Zamnya ada di dekat kaki Nabi Ismail, dekat Ka'bah. Artinya apa? Udah urusan rezeki itu urusan aku, kata Allah. Takdir adalah milik Allah. Sedangkan ikhtiar adalah wilayahnya manusia. Teruslah Bapak Ibu bersa'i, teruslah klik lagi, klik. Berjalan, berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Sedangkan rezeki Zam-Zam gak usah khawatir bagi orang yang terus bergerak. Apapun profesi Anda, ya. Lanjut. Klik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mana jadi tempat sofa kita? Mana Bukit Safa kita? Bukit Safa kita adalah rumah kita, Pak. Bapak dari rumah pagi-pagi jalan ke kantor, jalan ke toko, jalan keliling-keliling nyari klien. Itu sa'i Bapak ke Bukit Marwah. Dijamin pasti berhasil sama Allah. Asal jangan menyerah. Ibu-ibu, di mana Bukit Safa Ibu? Dari kamar tidur ke dapur. Tuh sa'inya Ibu tuh. Dari dapur kemana? Ke halaman belakang jemur. Kemana lagi? Ke ruang tamu, ruang makan. Bersyukurlah Bapak Ibu-ibu tiap hari dikasih kesempatan lantaran sa'inya Ibu, Bapak bawa pulang dapat rezeki. Alhamdulillah. Terakhir, tahalul. Ya, pesannya apa? Sumpah setia kepada Allah. Makanya kalau di dalam umroh tahalulnya cuma sekali. Kalau di haji tahalulnya sampai 2 kali. Ya, tahalul itu menegaskan. Ini yang paling dimuliakan sama manusia bagian tubuh paling apa? Yang dimuliakan manusia? Di kepala itu ada rambut simbol. Ya, jadi kalau nggak ada rambut gimana Pak? Macam pula saya tahalul kalau nggak ada rambut Pak. Isyarat, ya, dikerok begini. Ibu-ibu nggak usah dibotak ya Bu ya. Cukup ambil 3 helai dari sini ngambilnya, jangan dari belakang. 3 helai seujung jari kelingking, potong. Bapak-bapak kalau mau dibotak didoakan Rasulullah 3 kali. Kalau cuma dipendekin Rasulullah hanya mendoakan sekali. Pilih mana? Botak lah. Bu, suruh bapaknya botak. Ya. Tapi gimana tuh nanti kan kegantengan saya hilang. Gak ada gitu ceritanya gitu. Jadi tahalul itu apa? Tanda sudah bersih, sudah bebas dari larangan ihram. Ya, tadi larangan ihram kan rata-rata itu kan menjabat badan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh meminang, tidak boleh merusak, gitu kan, tidak boleh berkata-kata kotor. Itu hilang semua ketika selama ini. Ya bukan berarti setelah umroh tetap kata-kata kotor lagi, bukan, tapi minimal menahan, ya. Setelah itu Bapak Ibu jangan lagi ulangi kesalahan yang sah karena sudah itulah maknanya Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, sudah waktunya sudah habis? Sudah. Oke. Jadi nggak perlu nggak perlu keliling atau praktek ihram sebentar? Boleh? 2 menit? Sini ihramnya udah ada di sini. Ya, coba ya. Di sini. Oh, udah dipindahin. Segini besar nggak kelihatan. Oke ya. Saya akan untuk yang bagian bawah dan atas ya. Ini
lambang kita Jannah Firdaus ya harus tetap terlihat. Dan ihram ini nggak boleh pakai celana dalam ya. Walaupun celana dari Tanah Abang tuh nggak boleh. Karena celana tawaf apa nggak ada itu. Ya. Terus mengingatkan apa ihram ini? Mengingatkan suatu hari nanti kita akan dibungkus dengan kain kafan dan mengelunturkan semua kesombongan kita. Udah pakai ihram nggak ada kelihatan jenderal, mana tukang sapunya jenderal, betul nggak? Ingat ya. Oh di atas. Ini kanan di depan, ya. Yang ini dimasukkan menyesuaikan ukuran perut. Pak, kita tos dulu Pak. Ya, menyesuaikan ukuran perut. Semakin langsing, semakin semakin perutnya makin dikecilin. Jadi langsung ke kanan, lihat nih, langsung ke depan. Nah, bagi kami yang ini bapak-bapak yang hamil nggak lahir-lahir, cukup segini. Tapi yang masih ada perutnya masih kempes, dikedepanin lagi, paham? Langsung dili. Ini insya Allah kalau nggak pakai sabuk pun sebenarnya bisa. Tapi untuk keamanan pakai sabuk. Jangan sampai bapak ibu pas lagi sa'i itu ya. Tawaf, wudu. Sa'i nggak apa-apa nggak wudu ya. Kalau batal tawaf, wudu perbaiki dengan 1 gelas air. Pelajari nanti bagaimana wudu dengan 1 gelas air. Lalu di tempat yang batal situ bapak ibu mulai tawaf lagi. Ya. Sa'i nggak usah wudu. Jadi silakan kalau tawaf lagi nahan kentut, mohon maaf. Begitu sa'i turun ke tempat sa'i langsung keluarkan, jangan ikut-ikut tahan. Ini tahan. Ya, jangan sampai bapak ibu jalan inna sofa wal marwata ini. Ya. Ini yang atasnya sekarang. Aduh. Coba sekalian bawa ke atas. Dan rapi. Dan rapi. Nah, atas ini nggak boleh pakai topi ya. Nggak boleh pakai topi. Bismillah. Yang punya kain biar sekalian. Oh iya, ya. iya. Nah, Bapak-bapak ada yang bawa kain ihram? Ada? Mana? Ayo, 1, 2, ayo Pak naik ke atas. Ayo Pak ke depan Pak. Ya, sekalian. Ada satu lagi nih. Ayo Pak, boleh yang bawa semua sini Pak. Kita belajar pakai kain ihram. Ayo Pak, silakan. Silakan Pak. Tuh. Ayo Pak. Ini satu lagi nih. Ada yang mau? Masya Allah. Siapa Haji silakan. Ayo Pak. Nih. Ya, oh. Ya. Silakan Pak di atas Pak. Kalian. Pak dibuka Pak. Dibuka. Pakai dulu yang bawah. Ini asumsinya lakukan di kamar ya. Jangan lakukan di lobi hotel. Bahaya. Ya Pak. Nah, ini luar, kanan dulu. Kanan di luar. Pak boleh geser sedikit Pak. Dan disisakan. Pak geser sedikit. Pak. Tergantung perut. Pak geser sedikit. Ya. Ya. Semakin kecil perutnya makin sedikit dilebarin. Pak geser sedikit. Pak geser aja. Geser sedikit. Nah, gitu. Ya. Oke, cukup. Ya. Ya, Bapak kan perutnya seperti perut yang saya inginkan. Ya, ini yang bawah tuh. Ikutin bareng-bareng. Kemudian ini ketemu sama jempol yang kanan. Nah, tuh. Saya emang ke ini agak lebarin dikit. Betul, sampai sebegini. Jadi ini ada di depan nih. Ya. Tuh, seperti ini. Belum dilipat, Pak, belum dilipat. Ini dulu. Ya, ini ujungnya. Ya, ini dia ujungnya. Ya. Lalu kemudian kanan ya, jangan ke kiri, kanan. Kanan. Karena ini memastikan yang ini tertutup. Baru ke kiri.
Ini aman. Ya. Sebenarnya banyak versi Bapak Ibu, Ustadz juga banyak versinya. Ini versi saya yang gampang ya, dan khususnya buat yang perut besar kayak saya ini jadi gampang, nggak libet-libet gitu ya. Sudah? Nah, setelah sudah baru dipakai segini, baru Bapak Ibu, Bapak-bapak pasang sabuk. Oh, Bapak nggak ada sabuk? Oke, beli sabuk jangan sampai ada yang berjahit Pak. Jadi sabuk apa tuh berarti? Gak boleh, ada jahitannya, hati-hati. Jadi sabuk yang nanti bawa cari aja deh ya. Sabuk umroh ya, sabuk umroh yang warna putih itu Pak ya. Oke, siap. Nah, dan sekarang atasannya. Yang saya contohkan yang konvensional dulu ya, yang konvensional. Nanti ada yang modern. Logo Jannah Firdaus jangan lupa ya. Saya mau tanya, kalau lagi tawaf dari putaran pertama sampai putaran terakhir dianjurkan mana yang dibuka? Kanan. Kenapa? Kiri berhadapan dengan Ka'bah. Ini adab terhadap bangunan suci. Biar tahu, jangan cuma ngikut-ngikut aja. Kenapa kanan? Diperlihatkan karena Rasulullah pernah mendengar Abu Jahal, Abu Lahab menghina umat Islam. Maka Rasulullah keluarkan bekal kalian kelihatan. Jadi supaya menunjukkan umat Islam umat yang kuat. Makanya karena ini di kanan, yang sebelah kiri lebih pendek dan dimasukkan ke sabuk atau dimasukkan ke dalam ini. Untuk apa? Mohon maaf. Kadang bapak-bapak sekali lagi yang perutnya besar kayak saya, ini kadang kan kondor nih, nggak sengaja, kemudian itu pusernya melongok, maka ditutup, ya, kayak gitu ya. Ini nggak akan berubah sampai ini konvensional ya, ditutup segini. Oke, lalu ini nanti Bapak disampirkan. Oke, kalau mau sholat sunat tawaf langsung di. Nah, ini tawaf aja ya. Kalau dari mikot nggak usah begitu. Ya, sa'i pun sebaiknya ditutup. Jadi kalau ada sa'i yang dibuka itu tidak sunnahnya di situ. Jelas? Ini konvensional. Tapi sering terhambatnya apa? Ketika mau ngambil koper apa-apa ini suka jatuh. Jadi terjadilah drama Korea. Cingsang mama. Ya, karena itu supaya modernnya sekarang boleh dipakai boleh enggak ya. Kalau saya seperti kimono. Jadi sama-sama coba Pak, kita coba yang modern. Ini semua satu masuk di sini, satu masuk di sini. Lebih bebas bergerak. Dan ini pakai sabuknya di depan, bukan di dalam. Enggak Pak, itu konvensional. Ya kalau ini yang modern, Pak, ini sejajar ya. Nanti ini masuk di sini, nah situ. Yang ini nanti masuknya di sini, dimasukin. Ah aman. Mau jalan kemana aja, ambil koper, sholat pun juga nggak akan ada jatuh-jatuh. Jelas ya? Oke. Nanti kalau mau tawaf bagaimana? Gampang Pak. Coba. Nah, karena Ustadz tadi menyampaikan kalau mau tawaf di mana, langsung Ustadz. Oke, sini turun Pak. Ada. Yuk praktek kita tawaf ya. Ayo sini Pak, yang ini aja yang ini, nggak usah semuanya. Tempatnya nggak cukup Bapak Ibu. Ya, nah ini aja Ustaz. Masya Allah, silakan. Itu kan ada aswad kan. Biasanya kita turun biasa di sini ya. Mulai dari sini, Tangannya lihat, tinggal. Enak kan? Apa? Ya. Terus boleh nggak pakai jam tangan? Boleh nggak pakai kalung ID card? Boleh. Karena kan
termasuk ID, bukan termasuk pakaian yang dipakai ya. Ini udah nih. Kalau tadi pakai yang modern kan enak tuh Pak. Tinggal gitu doang. Maka kita mulai ya. Melihat Ka'bah, baca bacaan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fa inna rabbana bisalam wa qinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Ya. Ini masih boleh Pak baca labbaik Allahumma labbaik, tapi sudah mulai meredam ya. Nah, sekarang lampu hijaunya nggak di atas Bapak Ibu. Lampu hijaunya sudah turunin. Jadi kemarin Bapak jamaah saya mencari lampu hijau, mana Pak Ustaz? Itu hampir sejajar. Jadi agak turun sedikit ya. Jadi jangan nyari lampu hijau ya. Jangan nyari ke atas. Nah, terus Bapak Ibu, ini lihat ya. Ini Hajar Aswad. Oh iya, ini Rukun Yamani ya Pak. Rukun Yamani. Ini Hajar Aswad, lihat ya. Boleh dari sini ancang-ancang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali nggak apa-apa. Tapi begitu merasa sudah cocok di hati masing-masing ya, langsung seperti tadi istilam itu mengisyaratkan menyentuh Hajar Aswad, bukan dada. Jangan salah, dada bukan. Menyentuh, coba bareng-bareng, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ucup. Nah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ucup. Langsung bacanya apa sampai maqam Ibrahim? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, dan nggak boleh berhenti. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai di sini bacaannya bebas. Sebaiknya namanya lingkaran tawaf itu di belakang maqam Ibrahim, bukan di depan. Ya. Selain banyak orang, nanti Bapak Ibu bisa terhambat. Tidak boleh berhenti. Kalaupun berhenti karena terhambat nggak apa-apa. Ya, langsung sini. Bacanya apa? Rabbana zolamna anfusana. Kalau misalkan nggak ketinggalan gitu bacaan yang di depan ya. Kecuali yang pakai ini apa? Pakai handsfree ya. Kalaupun TGS, kalaupun tidak kedengaran, boleh baca doa apa aja. Oke? Terus ngikutin terus rombongan di depan. Ya, terus baca seperti seperti yang disampaikan oleh Ustadz itu terusin. Nah, terus sampai di Rukun Yamani tidak boleh mencium karena bukan Hajar Aswad. Jadi ada yang cuma lewat aja, ada yang angkat tangan. Itu dua-duanya ada dasarnya. Kalau saya pakai yang angkat tangan, hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, tidak pakai cium. Sudah paham tadi kenapa Rukun Yamani dihormati? Karena ini adalah pondasi awal Ka'bah didirikan langsung dari Baitul Maqmur. Bacaannya berubah. Apa bacaannya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Enggak boleh ada bacaan lain. Tidak boleh ada bacaan lain selain itu. Apa maknanya? Dari Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim diluruskan ucapan kita dengan zikir. Setelah itu kita bebas meminta kepada Allah. Sampai di Rukun Yamani diluruskan lagi permintaan kita. Sayang nggak Allah sama kita? Karena bisa jadi manusia salah mengucap, salah bahasa, sama Allah diucapkan lagi. Dan kata guru saya, kalau punya hajat permintaan apapun kepada Allah, sampaikan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Lalu setelah itu Anda sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Teorinya di sini, tapi kan kita seringnya di sini. Ya, jamaah istrinya di sini nggak apa-apa. Yang penting di belakang maqam Ibrahim. Kalaupun penuh, semua bagian Masjidil Haram bisa tempat untuk sholat masih dalam keadaan berwudu nih, jangan buang angin dulu ya, tahan. Setelah 2 rakaat menghadap Ka'bah berdoa. Lalu lanjut sa'i, Bapak mau balik lagi ke Multajam. Ingat Multajam ini jaraknya dari sini ke sini 2 meter. Ya, jadi boleh Bapak sambil pegang begini, Ibu sambil memeluk. Yang penting sejajaran dengan antara Hajar Aswad dengan Kalau nggak bisa, cari posisi yang sejajar dengan Multajam itu artinya apa? Janji. Allah berjanji, siapa yang berdoa
dekat pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, doanya tidak ada hijab, langsung dikabulkan. Seperti di Raudhah. Raudhah itu adalah Bapak Ibu masuk surga kan? Gimana caranya? Mati dulu. Kalau mati dulu ya itu surga sana. Caranya umroh dengan jannah firdaus. Tepuk tangan dulu dong. Karena apa? Nanti di jannah firdaus Bapak Ibu dibimbing ke surga yang ada di bumi. Apa itu? Raudhah. Satu-satunya surga yang ada di bumi adalah Raudhah. Jadi ketika di Raudhah Bapak Ibu seperti benar-benar di surga. Makanya kalau ngajak orang umroh, mau masuk surga gak? Tapi kan belum meninggal, bisa masuk surga dalam keadaan hidup. Apa? Ayo umroh sama jannah firdaus, kita ajak ke Raudhah. Nah, gitu ya. Promosi dikit. Jadi Bapak itu ya maknanya ya. Tawaf ya. 1 putaran, 2 putaran sampai 7 putaran. Ikutin pembimbing ibadah kita namanya mutawif dan tour leader kita. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Alhamdulillah. Mau ke sa'i? Ayo Pak, kita mau ke sa'i Pak. Kan kita sudah begini ya. Tadi sudah pakai yang modern ya. Maka langsung tutup lagi. Nah, kalau pakai yang modern Bu, Pak, kita bebas Pak. Mau ngapain aja tangan kita bebas. Tapi kalau tadi konvensional ya itu pilihan sih ya. Konvensional. Jadi gini, ininya nih Pak, ininya nih. Kadang suka nyakitin orang. Itu Bapak di belakang. Pak, iya kan? Gitu. Lagi sholat. Kaget. Dan ingat, sedingin apapun bus, nanti nggak boleh kain ihramnya dikena AC. Tutup. Dan 1 kambing, mbe. Wah ingat aja, mbe, nggak usah jadi. Ya, cabut bulu badan, mbe, nggak jadi kan. Tapi nggak langsung dam, dilihat dulu. Kalau dia bisa bayar fidyah, bayar fidyah dulu. Kalau dia memang tidak sengaja dan dia lupa, gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu ya yang dapat disampaikan. Silakan bisa kembali lagi. Jangan lupa kain ihramnya. Siap, Waalaikumsalam. Ini kain ihramnya Bapak ya. Oke, geser dulu Bapak ya. Oke, kita doa dulu bentar ya, penutup ya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera Allah hilangkan kesombongan dalam diri kita, keangkuhan, agar kita bisa menghadap Allah dalam keadaan hati yang tenang, hati yang khusyuk, hati yang benar-benar pasrah ikhlas kepada Allah. Istighfar dulu Bapak Ibu sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya.